Halo Sobat Bola Bocor, kali ini saya akan membahas sedikit tentang pertandingan antara Persik Kediri versus PSM Makassar. Ya, ini merupakan pertandingan yang menarik, tapi hanya sampai menit ke-86 menariknya teman-teman. Setelah itu, ya kita kembali lagi melihat Liga Wakanda, liga terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Kenapa saya harus mengatakan begitu? Karena ya seharusnya wasit udah mengambil keputusan, dan apalagi yang diperdebatkan, apalagi yang dibahas sampai bahkan lebih dari 20 menit pertandingan terhenti gara-gara keputusan wasit ini yang entah apa yang terjadi. Apakah ada protes atau ada suatu kericuhan? Gimana ini? Saya masih nggak yakin, meskipun VAR nanti digunakan di Liga Indonesia ini. Saya nggak yakin kalau ada sesuatu yang harus dilihat dari VAR. Apakah pihak-pihak tertentu masih mau menerima keputusan VAR ini? Karena kita udah banyak melihat kejadian-kejadian seperti ini. Keputusan-keputusan yang tidak bisa diterima sehingga menimbulkan protes yang sangat berlebihan sampai menunda terlalu lama jalannya pertandingan. Seperti yang tadi terjadi ketika pertandingan Persik Kediri versus PSM Makassar. Golnya udah disahkan oleh wasit, tapi tiba-tiba pertandingan berhenti. Kirain cuma sebentar doang, ternyata pertandingan terhenti lebih dari 20 menit kalau tidak salah teman-teman. Dan hasil akhir pertandingan ini ya skornya 1-1. Tentunya udah berbeda pertandingan, dimana tensi tinggi pada saat pertandingan di babak kedua atau pada sampai menit 86 setelah gol Yoram Fernandes terhenti. Ya tentunya berbeda lagi permainan, karena pemain mungkin udah istirahat selama 20 menit. Tentunya ada perubahan dalam hal permainan. Ditambah lagi katanya, saya sih belum tahu pasti apakah ini benar atau tidak teman-teman. Yang jelasnya saya scroll tadi cari informasi tentang apa yang terjadi di atas lapangan antara Persik Kediri versus PSM Makassar ini setelah gol Yoram Fernandes disahkan. Ada yang mengatakan bahwa Bernardo Tavares setelah pertandingan kembali dilanjutkan bersama dua stafnya udah meninggalkan lapangan, udah ke bandara karena takut ketinggalan pesawat. Dan siapa yang menanggung ini? Siapa yang harus bertanggung jawab tentang ini ketika pemain bermain di atas lapangan, sang pelatih tidak ada di pinggir lapangan mendampingi? Karena ya itu tadi ada salah satu keputusan yang membuat pertandingan terhenti begitu lama sehingga memakan waktu, dan mungkin staf atau skuad dari PSM Makassar udah menentukan jadwal kapan pulang, jam sekian selesai pertandingan kita harus berangkat ke bandara. Dan ya saya benar-benar nggak tahu kenapa mesti pertandingan tadi begitu lama dihentikan. Dan ya inilah yang kita lihat. Makanya tadi saya tidak yakin, meskipun VAR nanti digunakan, apakah pihak-pihak nanti yang melihat tayangan-tayangan di VAR ini akan menerima keputusan VAR atau masih akan memprotes habis-habisan sampai membuat pertandingan harus terhenti. Kalau kita melihat kan wasit dibawa ke dalam ruangan tuh, meninggalkan lapangan dan dibawa ke ruangan. Jadi apa sebenarnya terjadi? Mau bagaimana liga kita ini kalau kita tidak bisa menerima keputusan wasit? Lihatlah pertandingan kemarin melawan Persebaya sama Persis Solo atau apa ya. Ada satu juga gol yang disahkan oleh wasit, padahal bolanya juga belum gol. Dan ini ada lagi kejadian yang lain. Meskipun kita membutuhkan gol line teknologi di sini, karena ya memang kejadiannya sangat cepat dan siaran-siaran ulangnya ya kita tidak bisa berasumsi tentang gol atau tidaknya. Tapi kalau melihat tayangan ulang ya kalian bisa memutuskan sendiri seperti apa. Dan wasit mengambil keputusan bahwa sundulan Yoram itu gol, dan tiba-tiba pertandingan berhenti. Saya tidak tahu harus bilang apa tentang kejadian ini.
sehingga membuat pertandingan begitu lama terhenti. Saya harus mengulang-ulang ini karena saya juga gregetan melihatnya, sampai saya menunggu kapan ini dilanjutkan kembali, kapan pertandingan ini akan dimulai kembali. Dan ya, hasil akhirnya saya cuma melihat di sosial media, di akun resmi dari PSM Makassar dan Liga 1, ya ternyata udah selesai dan hasilnya 1-1. PSM tidak bisa mempertahankan keunggulan. Jelis Royer mencetak gol pada menit ke-93. Dan saya berharap ini tidak terjadi lagi, teman-teman. Ini tidak terjadi lagi. Saya udah berulang kali mengatakan ini, bahwa di dalam sepak bola itu hanya ada 3 kemungkinan, yaitu menang, seri, dan kalah. Supporter, staf, dan lain sebagainya harus menerima ketiganya, harus rela menerima ketiganya. Itu juga yang terjadi di atas lapangan, kan ada prosedurnya. Kalau mau protes, ini adalah tanggung jawab wasit. Tanggung jawab wasit sepenuhnya yang memutuskan. Jadi kalau wasit bersalah, tentunya ada pihak-pihak tertentu yang akan memberikan sanksi atau hukuman terhadap wasit yang memimpin di atas lapangan. Jadi kita tidak boleh terlalu berlebihan memprotes sehingga memicu sesuatu yang mungkin wasit akan menghentikan sampai ada jaminan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang aneh yang akan terjadi kalau pertandingan ini dilanjutkan. Menurut saya mungkin itu tadi yang menjadi pertimbangan wasit setelah keputusannya mengesahkan gol Yoram Fernandes dan tiba-tiba pertandingan berhenti begitu lama, ya. Tapi nanti kita akan cari tahu seperti apa kejadian yang sebenarnya. Saya hanya bisa bilang mungkin karena kita hanya melihat dari layar televisi, kita tidak melihat apa yang sebenarnya terjadi, di pinggir lapangan, di atas lapangan. Ada juga video yang beredar, wasit meninggalkan lapangan memasuki lorong stadion. Jadi ada sesuatu yang terjadi, teman-teman, tapi kita nggak tahu pasti apa yang terjadi. Yang jelasnya saya terus akan mengulangi, saya berharap ini tidak terjadi lagi. Apalagi kalau VAR atau VAR nanti digunakan. Saya berharap semuanya bisa menerima keputusan yang ditetapkan oleh wasit dan VAR. Biarkanlah ini akan menjadi perdebatan di akhir pertandingan atau di belakang layar. Semuanya ada prosesnya yang nanti yang harus ditempuh kalau memang ada yang ingin protes. Kalau kita mau berkembang, ya kita harus terima seperti itu. Lihatlah, banyak kejadian-kejadian di sepak bola Eropa yang seperti ini juga, tapi tidak begitu lama protesnya, tidak begitu lama pertandingan berhenti, sehingga membuat pertandingan yang tadi berjalan begitu bagus tiba-tiba berhenti lama. Ya akhirnya mungkin suasananya udah berbeda lagi setelah jeda begitu lama. Sekali lagi saya berharap ini benar-benar yang terakhir. Kita benar-benar harus belajar menerima apapun keputusan yang terjadi di atas lapangan. Jangan dikit-dikit protes berlebihan sehingga membuat pertandingan terhenti. Mungkin ini saja yang ingin saya sampaikan di sini. Saya tidak mau terlalu membahas tentang jalannya pertandingan, tentang bagaimana. Tapi situasi tadi tentunya sangat mengganggu permainan di atas lapangan untuk kedua belah pihak karena udah terhenti begitu lama. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.